Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba liyubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunahu wa nabadhu wara'a dzurihim washtaru bihi samanan qalila wa bi'sa ma yashtarun. Wa id akhadha ay wadhkur tegese ilinga sira Muhammad id akhadha ing dalem nalikane ngalap sapa Allah Gusti Allah misaqal ladina ing janjine pira-pira akeh utu kang den paringi sapa ladina alkitab ing kitab ayil ahda tegese janji alaihim ing atase alladina fit Taurati dalam kitab Taurat. Mulai Alkitabah niku maksude kitab Taurat. Janjine liyubayyinunnahu. Drapun yen to martelaaken temen sapa alladzina hu ing Alkitab. Martelaaken linnasi linnasi tegese maring manungsa. Wala yaktumunahu lan ora ngumpetaken sapa alladzina hu ing Alkitab. Alkitabah lafat liyubayyinunnahu iku bil ya'i kelawan nganggo ya wa ta'ilan ta bil fi'laine dan filuru litubayyinunnahu wala taktumunahu utawa ndamel ya ni panabadhu mongko padha mbuang sapa alladzina utul kitab hu ing al-misak misaqal ladzina tarahu tegese padha mbuang sapa alladzina al-misaqa ing janji waro adhurim ing dalem burine pira-pira gegere alladzina falam ya'malu tegese ora padha nglakoni sapa alladzina utul kitab bi kelawan alkitab wastaru lan padha ngalap ganti amrih ganti atau ngalap ganti sapa alladzina bi kelawan dadi gantine yaktumuna akhadhu sing ngalap sapa alladzina badalu lan dadi gantine yaktumuna samanan ing bondo kalilan kang kithik minat dunya sing dunia min safalatim saking proprong asore alladzina biryasatim sebab dadi derajate sebab apa derajati alladzina bil ilmi indil ilmu pakatamu mongko padha ngumpetaken sapa alladzina ing kitab khaufa fauti krana kuwatir pote to ilange saman alaihim ing atase alladzina fabisa mongko iku saalane apa ma perkara yastaruna kang gawe ijol gawe kang ngalap sapa alladzina ing ma siraum ya tegese oleh adol oleh tuku oleh amrih ganti sapa alladzina siraum utawi babi sa mongko saalalane apa ma perkara yastaruna kang padha amrih ganti sapa alladzina siraum tegese gantine alladzina hadza iki sira lat pun ayate laren teng mriku riyin hadza rupane iki samanang qalila wa id akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitab ingatlah wahai Muhammad ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang mendapat kitab karepe mendapat tuntunan kitab Taurat janjinya liyubayyinunnahu linnasi wala yaktumunahu untuk menyampaikan dan menjelaskan isi kitab kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Tapi fanabadu wara'a dzurihim mereka malah membuang janji itu di belakang punggungnya. Membuang itu menyembunyikan janji itu di belakang punggungnya, artinya tidak menjelaskan kepada masyarakat.
Wastaro bisa menang kolila. Mereka melakukan itu untuk mendapat ganti berupa harta yang sedikit. Wabi sama yastarun, alangkah buruknya ganti yang mereka lakukan itu. Allah itu telah mengambil janji baik kepada nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad maupun kepada umatnya nabi-nabi dahulu. Yang pertama, riyen pun dijelasne bahwa Allah sudah mengambil janji kepada nabi-nabi dahulu untuk beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kan riyen teng napa niku surat Ali Imran ayat pinten niku sih. Kok misale ngeten. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabi walatang surunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fasyadu wa ana ma'akum minasyaitin. Teng ayat sing kala wingi bahwa Allah sudah mengambil janji kepada nabi-nabi mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad yang akan muncul di akhir zaman maupun risalahnya. Di ayat itu wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ketika Allah, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah mengambil janji kepada nabi-nabi dahulu, lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika aku memberi mereka kitab-kitab maupun keterangan-keterangan, summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian nanti datang kepadamu seorang utusan yang membenarkan apa yang ada padamu, la tu'minun nabi walatang surunnah, maka kamu harus beriman dan membantunya. Jadi riyen setiap nabi niku kali Gusti Allah dijanji. Setiap nabi yang mendapat kitab, mendapat suhuf atau mendapat keterangan-keterangan dari Allah, semuanya dijanji. Kalau nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang datang membenarkan semua ajaran-ajaran kamu, maka kamu harus beriman dan membantunya. Kamane umpama pas dadi nabi, terus tengah-tengah dadi nabi, Gusti Allah ngutus nabi akhir zaman, maka mereka dijanji untuk mengimani dan membenarkan ajaran nabi akhir zaman. Hingga Allah sampai mengatakan aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri, apakah kamu menerima perjanjianku itu semua? Qalu aqrarna. Semua nabi mengatakan ya Allah saya akan menerima. Artinya sadurunge Gusti Allah mengikat janji, mengambil janji kepada umat manusia, maka rasulnya diambil janji lebih dahulu bahwa nanti sewaktu-waktu ada nabi di akhir zaman datang, kemudian kok menangi kudu iman dan akan membantunya. Maka dijanji aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri qalu aqrarna. Mereka semuanya mengatakan ya Allah saya menerima. Makanya Allah kemudian mengatakan qala fasyadu wa ana ma'akum minasyaitin. Maka bersaksilah dan aku termasuk di antara orang-orang yang bersaksi. Aniku janji Gusti Allah untuk nabi-nabi yang telah dahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang janji Allah kepada umat yang mempercayai nabi-nabi dahulu, yaitu umat Yahudi, umat Nasrani, umat-umat yang mempercayai nabi-nabinya.
itu juga diberi janji oleh Allah. Nah, yang dimaksudkan teng mriki niku wau. Wa ayate wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah dulu mengambil janji kepada orang-orang yang mendapat kitab, mendapat teng mriki kalimat maksudnya ditafsiri karepe Taurat. Li yubayyinunnahu linnasi wa la yaktumunah. Janjinya agar keterangan yang ada dalam kitab dahulu supaya dijelaskan kepada masyarakat dan jangan sampai disembunyikan. Fana badu waro'a dhuhurihim. Kemudian mereka malah menyembunyikan atau membuang di belakang punggungnya. Oh berarti di antara isi keterangan kitab-kitab dahulu yang telah dijanjikan Allah kepada ulama-ulamanya untuk dijelaskan kepada masyarakat, sebagian ada yang tidak dijelaskan malah disembunyikan. Nah, sing mboten dijelasne utawa disembunyikan oleh mereka niku napa? Teng ayat sing sakderenge riyin nggih. Umpama ini teng surat-surat Baqarah riyen pun nate disinggung nggih. Di antarane ngene ngeten. Wa qila lahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arofu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Niki ketika datang kepada mereka ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kitab yang berasal dari Allah, musaddiqul lima ma'hum, kitabun min indillah, yaitu kitab Al-Qur'an, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan kitab-kitab yang ada yang bersama dengan mereka, yaitu kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka sebelumnya berdoa kepada Allah untuk mendapat kemenangan melalui nabi akhir zaman itu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ai falamma ja'u ma'arofu kafarubi. Tetapi ketika nabi akhir zaman itu datang kepada mereka, mereka malah mengingkari. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang kafir. Apa ini ngeten? Teng kitab Taurat niku pun enten kejelasan bahwa enten nabi di akhir zaman. Bahkan mereka napa niku lebih mengenal nabi akhir zaman daripada mereka mengenal kepada napa niku anak-anak mereka sendiri. Teng mriko riyen kok dipun dawuhaken wa inna alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, bahwa orang-orang yang mendapat kitab Taurat mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi kenal ini ku sangat kenal dengan Nabi Muhammad.
melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya. Tapi wa inna fariqon, makanya Abdullah bin Salam niku salah seorang sahabat sing asal niku tiyang Yahudi. Terus mlebu Islam. Itu termasuk sahabat sing sae. Ditanya oleh sahabat yang lain, apa benar bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri? Rasulullah mengatakan, oh iya, bahkan kita itu sebenarnya lebih kenal Nabi Muhammad daripada kenal terhadap anak-anak kita sendiri. Loh kok saged? Karena keberadaan Nabi Muhammad itu langsung yang mengabarkan Allah dalam kitab-kitab kita. Barang lek sing ngabarin Gusti Allah kan mesti luwih bener. Nah, sementara kita tahu anak-anak kita ya hanya dzon. Wongku duwe anak ya dzon lek iku anake kan. Tapi asline piye hakikate kan gak ngerti. Ya enek kemungkinan ku dudu anake walaupun kemungkinannya kecil. Tapi tentang Nabi Muhammad sing ngabari kan Gusti Allah. Lek sing ngabari Gusti Allah kan wis mesti benere ora mungkin keliru. Sehingga digambarin Gusti Allah, mereka itu sebenarnya mengenal tentang Nabi Muhammad melebihi kenal mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Tapi wa inna fariqam minhum layak tumunal haqqo. Tetapi sebagian kelompok dari mereka menyembunyikan keterangan yang benar itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Oh, berarti sing dimaksud teng ayat niki wau bahwa mereka menyembunyikan di belakang punggungnya, maksudnya adalah keterangan-keterangan sing berkaitan dengan Nabi Muhammad. Karena sebenarnya sudah sangat jelas sekali keterangan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Terus napa niku wau alat sing apa ayat sing setunggale wau jelasaken walamma ja'um kitabum min indilai musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu. Ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi kitab Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada dalam keterangan kitab-kitab dahulu, falamma ja'um ma'arofu kafarobih, ketika datang malah mereka mengingkari. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal mereka itu dulu sering tawasul untuk mendapat kemenangan dengan melalui Nabi Muhammad. Eten riyen. Sakderenge Kanjeng Nabi muncul nggih. Teng riyen jenenge dereng Madinah Yasrib. Penduduke sebagian Yahudi, sing sebagian niku Arab. Saking Yaman padha-padha imigrane. Yahudi nggih imigran, suku Aus Khazraj niku nggih imigran nggih. Sing Yahudi imigran saking Syam, Syria. Sing Aus Khazraj niku sing kok akhire dadi suku Ansor imigran saking Yaman. Nah, tiyang Yahudi niki riyen sering bermusuhan kali suku Ghatafan. Ghatafan niku suku Arab asli. Perang, sering gegeran perang. Nah, Yahudi niku sering kalah. Wong Yahudi niku sering kalah. Nah, ketika bolak-balik kalah, akhirnya setiap areng perang niku wong-wong Yahudi niku ndonga, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi alladzi wa'atana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Jadi tiap ajang perang akhirnya ndonga ngeten iki. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan hak Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi di akhir zaman, yang seperti yang telah engkau janjikan dalam kitab-kitabku, maka berilah kami kemenangan. Nah, akhirnya tiap perangan kali Ghatafan itu Yahudi menang. Jadi riyen zaman riyen sering didhawuhi tawasul. Mergo teng kitab-kitab Taurat pun enten keterangan bahwa nanti akan muncul nabi di akhir zaman. Sehingga dinggih tawasul, ya Allah saya tawasul
dengan nabi yang muncul di akhir zaman agar aku engkau beri kemenangan. Lah mulai zaman niku Yahudi akhirnya saged mengalahkan suku Ghatafan. Nah, suku Yahudi tiang Yahudi mbak yo sering gegeran kalih Aus lan Khazraj. Mergo niki Arab, Yahudi, wong Yahudi sering gegeran. Nah, ketika gegeran niku wong Yahudi nggih kadang kalah. Ketika perangan kali Aus Khazraj niku wong Yahudi tahu ngomong teng Aus Khazraj. Sok titeni pokoke. Lek nabi akhir zaman enek muncul sok mimpin bangsaku terus iso ngalahni bangsamu. Mergo Aus Khazraj niku kan mboten ngakoni enten Gusti Allah. Jadi kaum paganis nyembah watu ya nyembah patung lan sak teruse. Nah wong Yahudi ini kan wong agamis. Nah teng Yahudi pun enten keterangan bahwa nanti akan ada akhir zaman yang membawa rahmat bagi alam. Ya ketika perang kadang kalah kali Aus Khazraj muni sok titeni sok. Lais muncul nabi nang akhir zaman engko nyang kelompokku engko namu mesti kalah. Nah, terus akhirnya tenan saestu muncul Nabi Muhammad. King Mekah akhirnya hijrah teng Madinah. Bahasan hijrah teng Madinah malah sing iman wong-wong Ansor. Malah riyen ketika akhirnya Aus Khazraj niku mlebu Islam, kata-kata mlebu Islam, niku sahabat Mu'ad bin Jabal, terus sahabat Bishr ibnul Barok, sahabat Daud ibnu Salamah, ini seorang pemuka-muka Aus Khazraj, tahu ngomong teng wong Yahudi. Loh mbiyen awakmu kan tahu, angger gegeran karo aku mbiyen, apan kalah kowe muni, soalnya enek nabi akhir zaman muncul, mesti mbela nggonku, nggonku bakal tak kalah nih. Nah saiki bahasan nabi akhir zaman muncul kok kowe gak gelem iman. Wong Yahudi muni ora, aku ora tau muni ngono. Sing tak maksud nabi akhir zaman ya nabi akhir zaman tapi duduk Muhammad kuwi wong liya. Anu sing disindir Gusti Allah teng mriki napa niku wa'id akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitaba liyubayyinun naulin nasi wala yaktumunahu fanabadhuhu wara'adurihim wastaru bi samanan qalila. Jadi ingatlah Muhammad ketika Allah mengikat janji kepada orang-orang karepe ya ulama-ulamanya Ahlul Kitab untuk menjelaskan keterangan kitab itu kepada masyarakat dan tidak menyembunyikan, malah mereka menyembunyikan di belakang punggung mereka. Jadi tidak menerangkan sama sekali. Nah, mereka melakukan itu wastarau bihi samanan qalila. Mereka melakukan itu untuk mendapat harta dunia yang sedikit. Sebab mereka sebagai ulama-ulama selalu mendapat upeti dari masyarakatnya. Kalau nanti dijelaskan Nabi di akhir zaman bahwa itu maksudnya adalah Muhammad itu, khawatir mereka umatnya berpaling mengakui Nabi Muhammad semuanya, kemudian mereka tidak diakui lagi, sehingga upeti yang sudah biasa ditradisikan oleh mereka menjadi tidak ada lagi. Itu namanya samanang qalila. Sehingga itu semuanya tidak dijelaskan, kalaupun toh dijelaskan dengan arti yang lain, untuk menjaga tradisi upeti itu tetap mengalir kepada mereka semuanya, mereka orang ulama-ulamanya. Ini nih wastarau bi samanang qalila. Mereka menyembunyikan itu semata-mata hanya untuk mendapat imbalan nilai dunia yang sebenarnya sangat sedikit sekali dibandingkan seandainya mereka mau menjelaskan dengan sebenar-benarnya, maka pahala yang didapat mereka di akhirat tidak ada bandingannya dengan yang dia peroleh di dunia ini, meskipun sebenarnya juga banyak yang dia peroleh di dunia. Tapi Allah mengatakannya samanang qalila, harta yang sedikit, karena sebanyak apapun yang kita peroleh di dunia tidak apa-apanya dibandingkan yang kita peroleh di akhirat. Ya diakhiri fabi sama yastaruna, maka alangkah buruknya
ganti yang mereka peroleh itu, yaitu harta dunia yang dia pertahankan demi menyembunyikan keterangan yang sebenarnya dengan Nabi Muhammad. Wala tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabannahum bima fazatim minal adzabi walahum adzabun alim. Nah, ayat sing wau asbabun nuzule terkait janji Allah kepada ulama-ulama Yahudi yang menyembunyikan keterangan yang sebenarnya. Tapi ulama menganggap bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah keumuman lafaz. Sehingga sebenarnya ayat itu juga bukan hanya ancaman kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga ancaman kepada orang Islam sendiri. Ketika orang-orang Islam, ulama-ulamanya tidak menjelaskan yang sebenarnya dari Al-Quran, dia sembunyikan makna sebenarnya demi untuk mendapatkan samanan qalila, maka juga masuk dalam ayat tersebut. Karena itu banyak ulama yang menentang politisasi agama, diantaranya juga berdasar dengan ayat ini. Walaupun ayat ini pada awalnya diarahkan kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu dalam menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, ada kalanya yang tidak disebutkan sama sekali. Seperti Ka'bul Akbar pernah bercerita bahwa Al-lamani abi at-taurata ila sifron wahidan falam mamata abi fatahtu faidan huwa nabiyun yakhruju akhir zaman. Ka'bul Akbar itu seorang tabi'in sing biyen niku Yahudi, mergo bapake niku ulama Yahudi rahib. Nah, cerita niku teng berjanji nih an Atha Ibnu Yasarin an Ka'bul Akbar al-lamani abi at-Taurat. Cerita, saya dulu pernah diajari orang tuaku kitab Taurat kecuali satu koras. Falam mamata abi, ketika ayah meninggal saya penasaran. Satu koras kok gak diulang niku jane apa? Fatahtu kana yudkil sunduqa. Yang satu koras dimasukkan peti, tidak diajarkan. Falam mamata abi fatahtu, ketika ayah meninggal penasaran, sing di peti itu tak buka. Faidan bi nabiun, ternyata di situ ada keterangan nabi akhir zaman secara lengkap. Lahirnya di mana, hijrahnya teng pundi, lan saterusé meninggali teng pundi. Itu berarti yaktumuna wara'a zuhurihim, disembunyikan sama sekali. Enten sing modele mboten disembunyikan tapi ditafsiri dengan tafsiran sing lain. Bahwa maksudnya nabi akhir zaman sing jenenge Muhammad kuwi karepe ora kok jenenge Muhammad, tapi ya karepe wong sing terpuji. Duduk Muhammad, jenenge Muhammad mboten, tapi wong sing terpuji sing aslinya ya bangsa Yahudi, ora bangsa Arab. Nah, ini ya termasuk menyembunyikan makna asli ini. Mergo janjine Gusti Allah li yubayyinunnahu linnasi wala yaktumuna. Li yubayyina itu menjelaskan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Tapi di antara mereka makna aslinya dikaburkan sehingga seakan-akan tidak ada keterangan yang mengarahkan kepada nama Muhammad sing muncul di Mekah niku wau. Nah, iki kan akhire wara'a dzurihim wastarau bi samanan qalila. Rek sing sakniki nggih boten enten keterangane blas. Mboten keterangane blas. Wara'a dzurihim wastarau bi samanan qalila. Lapi sama yastarun. Nah, lek sing mereka tidak menyembunyikan, tetap menyebutkan, tetapi ditafsiri dengan tafsiran yang berbeda. Nah, ini namanya kan politisasi agama. Sehingga sebagian ulama tidak memperbolehkan seperti itu, ya diantaranya dengan dasar ayat-ayat yang seperti ini.
Bab niki termasuk sing diancam kalian Allah. Wala taksabanna alladzina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala taksabannahum bima fazati minal adzabi walahum adzabun alim. Wala taksabanna lan aja nyono temen sapa sira bitai kelantak wal ya ilan ya nggih wala yaksabanna aja nyono temen sapa alladzina. Niku lek nama ya, lek nama tak wala taksabanna lan aja nyono temen sira alladzina ing wong akeh. Yafrahuna kang padha bungah-bungah sapa alladzina bima kelan perkara atau kang padha nekani sapa alladzina ai palu tegese padha nglakoni sapa alladzina min idlalin nasi nyatane nyesataken menungso wa yuhibbuna lan padha demen sapa alladzina ayyuh mating yata den puji sapa alladzina bima kelan perkara lam yaf'alu kang ora padha nglakoni sapa alladzina minat tamasuki tegese cecekelan bil haqi kelan kebenaran wahum kali utawi alladzina iku aladzalalin ing atase kesesatan. Wala taksaban nau mongko aja nyono temen sapa sira ing alladzina bil wajeni kelan wajah loro tak kidun ya taukid berarti fala yaksabannahum fala taksabannahum bima fazatin kelawan nggon selamat bimakanin tegese kelawan panggonan yanjuna kang selamat sapa alladzina fi dalem makan selamat minal adzabi saing siksa fil akhirati dalam akhirat balhum balik utawi alladzina iku fi makanin dalam panggonan yu'adzabuna kan den siksa sapa alladzina fi dalam makan wa mutemakan ku jahanam neraka jahanam walahum lan iku tetep kedhi alladzina adzabun ta siksa alimun kang larakaken. Ya jatene ngene, janganlah engkau menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan kemudian mereka suka untuk dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan, janganlah engkau menyangka mereka itu akan selamat dari siksa Allah. Bahkan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Alladzina yafrahuna. Ikan kesannya ayat itu orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan, kemudian suka untuk dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan, maka akan mendapat siksa dari Allah. Jadi ada gembira sing niku sangat dianjurkan, enten seneng-seneng sing dilarang kalih agama. Teng ayat niki menjelaskan tentang gembira seneng sing mboten angsal menurut agama. Paham nggih enten? Seneng sing justru dianjurkan. Seneng sing dianjurkan niku seneng terkait nikmat yang telah diberikan kepadanya, kemudian dia tahadus bahwa dia telah mendapat rahmat dari Allah. Qul fa bi fadlillahi wa rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dengan apa? Rahmat Allah, anugerah Allah, maka hendaknya kamu gembira. Nah, ini kan berarti gembira itu di satu waktu diperintahkan Gusti Allah. Lek oleh nikmat saking Gusti Allah lek iso kon seneng. Mulane iku sing termasuk di antara dados dalil peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mergo laire Kanjeng Nabi niku merupakan nikmat terbesar sing diparingi Gusti Allah dhateng menungso menika. Lah mergo niku nikmat sing terbesar nggih berarti menungso kedah seneng dengan kelahirane Kanjeng Nabi. Mergo
Qul fa bi fadlillahi wa rahmati fa bidzalika falyafrahu. Hingga termasuk di antara dasar peringatan Maulid Nabi sebagai ungkapan seneng mergo dinten niku dimulainya rahmat dan anugerah terbesar Allah kagem kita sedanten. Sehingga cara ade iku seneng-seneng. Bunga-bunga ya memang bunga-bunga itu diperintahne Gusti Allah. Jadi enten jenis bunga sing memang diperintahne kali Gusti Allah, yaitu bunga dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Iku sing apik bunga. Iku bunga oleh nikmat bunga niku nundune ngajeni sing duweni sing maringne nikmat. Diparingi nikmat kali Gusti Allah kok bunga, berarti ngajeni teng Gusti Allah. Karo Gusti Allah diparingi nikmat muncule Kanjeng Nabi bunga, berarti ngajeni teng Gusti Allah. Nah, enten jenis bunga sing mboten angsal kali Gusti Allah. Ini ku bunga terkait barang sing mboten bener. Nah niki sing dimaksud teng ayat niki. Alladzina yafrahu bima atau. Janganlah orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan itu akan selamat dari siksa Allah. Bima fazatim minal azab. Nah, bunga itu pundi? Ayat menika sebagian dawuhaken ngeten. Tiang-tiang munafik niku kan atine asline mboten iman kali Gusti Allah. Atine asline mboten percaya kalian Kanjeng Nabi. Ning mergo uripe kiyambake teng Madinah sing percaya karo Kanjeng Nabi akeh dan kekuasaane gede. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan secara terang-terangan. Akhirnya mereka etok-etoke mlebu Islam. Sambil berusaha merongrong Islam saking jero niku. Nah, mereka akhirnya padha muni syahadat kabeh, bersaksi di muka Nabi dan para orang-orang mukmin bahwa mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tapi atine jane mboten. Nah, sehingga dengan kesaksian itu mereka diakoni ya kaya wong Islam. Dia mendapat fasilitas-fasilitas sebagaimana orang Islam yang lainnya. Nah, wong-wong munafik niki padha seneng. Seneng dengan apa yang mereka lakukan. Rumangsa iso ngapusi wong-wong Islam. Ini sing karepne alladzina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam taf'alu. Mergo asline apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan atine. Tapi piyambake seneng wis wong Islam iso kapusan kabeh. Hadis dianggap kaya wong Islam kaya liya-liyane. Padahal mereka berusaha untuk merongrong. Ini sebagian ngoten niku. Sebagian dawuhne niki terkait dengan peristiwa perang Uhud sing kala wingi. Waktu perang Uhud di antara orang munafik kan di antara 1000 pasukan sing berangkat perang sing 300 kan wong munafik. Di tengah perjalanan mereka memisahkan diri kembali ke Madinah. Bahasane wis mlebu teng Madinah akhirnya krungu perange wong Islam kalah. Sehingga mereka rumangsa seneng. Ya untung gak melok perang. Kalau melok perang kira-kira melu mati. Jadi mereka malah merasa untung dengan apa yang mereka lakukan. Mereka seneng dengan apa yang mereka lakukan. Untung ade wingi. Iso untung ade manut Ubay bin Salul iso padha balik. Napa mau melu budal kira-kira ade malah dadi korbane. Ini alladzina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu. Mereka malah seneng nek dipuji-puji. Hebat awake dhewe, taktike awake dhewe iku hebat. Wis kok kiambae pancen munafik. Hebat iku wis membuat mentale wong Islam iku jatuh mergo sebagian enek sing balik. Terus dhek yo seneng mergo perange kalah, wong-wong munafik ora enek sing dadi korban. Ini
alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam taf'alu. Ini seneng sing mboten angsal. Enten kang dawuhaken Kanjeng Nabi pernah bertanya beberapa hal terhadap orang munafik, terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, bukan orang munafik. Kali orang-orang Yahudi terus dijawab. Sing jawabane niku jane mboten sesuai kalian asline. Nah, sakwise jawab, saged jawab apa sing ditakok-takoni Nabi pada jawabane niku mboten bener, mereka wis merasa seneng. Merasa seneng iso jawab. Ternyata wong Islam dihapus iku gampang. Dan mereka malah minta untuk dipuji bisa menjawab semua jawaban-jawaban itu. Nah, kalau orang Islam juga ngerti napa sing isi asline teng kitab Taurat. Nah, akhirnya karo Gusti Allah dibongkar. Alladzina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala yahsaban naum bima fazati minal azab. Kamu jangan menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan, jawaban-jawaban mereka seneng muga iso jawab, pada jawaban itu jane orane sing bener dan mereka malah seneng untuk dipuji karena bisa menjawab, mereka akan selamat dari siksa Allah. Sehingga wong Islam ngerti, oh berarti jawaban-jawaban sing dijawab wingi jane iku kabeh ngapusi kabeh. Aslinya kitab Taurat ora kaya jawaban-jawaban sing diomongni kuwi. Wah iki ayat ini merupakan ayat Gusti Allah membongkar atas apa kebohongan dan keburukan yang telah mereka lakukan berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Nabi. Kalau Kanjeng Nabi karo sahabat ya padha ngerti wae wingi ngapusi tok. Wal alladzina yafrahu nabima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala yakhsaban naum bima fazati minal azab. Jangan kau sangka bahwa mereka akan selamat dari siksa Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapat siksa pedih di akhirat nanti. Nah, ayat ini nggih kados kala wau ditujukan kepada orang-orang munafik atau kepada orang-orang Yahudi. Tapi nggih dawuh ulama ngoten niku, al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini juga menjadi ancaman bagi siapa saja yang melakukan sesuatu yang tidak benar kemudian dia merasa bangga bahkan senang, malah oleh pujian-pujian dia senang, padahal yang dilakukan sebenarnya bukan sebuah kebenaran. Nah, itu yang masuk falayak saban naum bima fazati minal azab. Pamane disuap wong, wis malah seneng. Mergo oleh rezeki sing akeh, padahal itu sesuatu yang tidak benar. Iki padha karo walladzina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala yakhsaban naum bima fazati minal azab. Atau orang melakukan sesuatu kemudian dipuji-puji orang padahal yang dilakukan tidak benar. Nah, itu yang masuk dalam ancaman ini. Atau dia tidak melakukan sesuatu sebenarnya, tidak punya jasa, tapi dianggap uang dia punya jasa, terus dia malah seneng ya. Itu yang masuk ancaman fala yakhsabannahum bima fazatim minal azab. Awalahum adzabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah. Mulkus samawati te keraton langit wal ardi lan bumi wallahu te Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatai saben-saben suci ku qadirun. Mulkus samawati wal ardh khazainul matori tegese utawi pira-pira gedhonge udan waris kelan rezeki warna badilan cecuklan wa wiriha wallahu ala kulli syai'in qadir wa min lan kusna saking sek takdzibul kafirin ta nyiksa wong kafir wa in ja'il mukmin lan nyelamataken wong mukmin.
ayat niki nggih ngerem-ngerem wong Islam. Jadi kamu tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi itu. Mereka menyembunyikan. Tidak perlu kamu meniru mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah untuk mendapat harta dunia. Tidak perlu seperti itu. Karena hakikatnya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Sehingga tidak perlu mencari dunia dengan mengorbankan ayat-ayat Al-Quran yang semestinya dijelaskan secara benar tetapi dialihkan atau diarahkan kepada makna-makna yang lain atau tidak disebutkan. Selama orang itu berada pada kebenaran dengan menyebutkan yang sebenarnya ayat Al-Quran, ya tetap dia akan mendapat jaminan rezeki dari Allah, karena walillahi mulkus samawati wal ardh, seluruh yang ada di langit dan bumi ya semuanya milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk diantaranya menyiksa orang-orang kafir yang melakukan kesalahan itu, maupun menyelamatkan orang-orang mukmin yang teguh dan tetap berdiri pada ajaran-ajaran agama yang sudah digariskan oleh Allah melalui Rasulnya. Dan kerang langit. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.